Selamat pagi kelas 5A. Selamat pagi juga kepada orang tua kami yang mendampingi anak-anak kita di rumah dalam proses pembelajaran jarak jauh. Nah, salam sehat untuk kita semuanya. Nah, kepada kelas 5A, hari ini kita belajar muatan bahasa Indonesia. Materi kita tentang 1. Mengidentifikasi ciri-ciri dan jenis pantun. Yang kedua, membuat pantun berdasarkan usia. Sebelum kita mulai pelajaran kita, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu atas segala penyertaan-Mu kepada kami. Tuhan, hari ini kami mau belajar. Kiranya Tuhan selalu memberikan kepada kami pengetahuan agar kami menjadi anak yang pintar. Tuhan, kami adalah manusia berdosa. Ampuni kami Tuhan agar kami layak di hadapan-Mu. Inilah doa kami Tuhan, kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekarang kita mulai pelajaran kita, yaitu mengenai mengidentifikasi ciri-ciri dan jenis pantun. Saat mengidentifikasi pantun, kamu dapat menjelaskan secara rinci ciri-ciri pantun seperti sajak, suku kata, banyak baris, sampiran, isi, dan amanat pantun, serta jenis pantun. Untuk dapat menentukan ciri-ciri dan jenis pantun, kita harus membaca pantun dengan saksama. Mengidentifikasi ciri-ciri pantun. 1. Bersajak AB-AB. Yang kedua, terdiri atas 4 baris dalam 1 bait. Yang ketiga, setiap baris terdiri atas 8-12 suku kata. Yang keempat, baris pertama dan kedua adalah sampiran. Yang kelima, baris ketiga dan keempat adalah isi. Inilah ciri-ciri pantun. Sekarang marilah kita membaca pantun berikut. Ke seberang sungai naik rakit, di seberang sungai membeli pakan. Agar terhindar dari penyakit, ayo cuci tangan sebelum makan. Nah, ciri-ciri pantun di atas adalah 1. Pantun terdiri dari 4 baris. Yang kedua, baris pertama dan baris ketiga diakhiri suku kata kit, diberi simbol A. Yang ketiga, baris kedua dan keempat diakhiri suku kata kan, diberi simbol B. Baiklah, sekarang kita mengidentifikasi isi atau makna dan amanat pantun. Yang pertama, pantun merupakan salah satu karya sastra untuk menyampaikan pesan atau maksud tertentu. Yang kedua, amanat pantun umumnya berisi nasihat, ajakan, atau saran mengenai suatu hal. Yang ketiga, amanat pantun dapat dijumpai pada jenis pantun nasihat atau kiasan. Yang keempat, untuk menentukan amanat pantun, kamu harus memahami isi pantun dengan baik. Sekarang menjelaskan amanat pantun. Amanat pantun ada pada isi pantun, yaitu pada baris ketiga dan baris keempat. Langkah menentukan pesan atau amanat pantun. 1. Membaca isi pantun dengan saksama. Yang kedua, memahami isi pantun. Yang ketiga, menentukan pesan sesuai isi pantun dengan bahasa yang mudah dipahami. Nah, perhatikanlah contoh pantun berikut. Berjalan tidak boleh lengah. Kalau lengah bisa kena usil. Bekerja tak boleh setengah-setengah. Jika ingin
menjadi orang berhasil. Berdasarkan isi, pantun di samping merupakan pantun nasihat. Amanatnya, orang yang berhasil bekerja dengan sepenuh hati dan bertanggung jawab. Sekarang kita membuat pantun berdasarkan usia. Pantun dibedakan berdasarkan usia adalah pantun anak-anak, pantun orang muda, dan pantun orang tua. Perhatikanlah hal-hal berikut untuk membuat pantun. 1. Tema pantun yang akan dibuat. Yang kedua, jenis pantun yang akan dibuat. Yang ketiga, sajak pada bagian sampiran dan isi. Pada saat membuat pantun, kamu harus memperhatikan sajak yang digunakan. Apakah sudah sesuai pada sampiran dan isi? Membuat pantun nasihat. Saat akan membuat pantun nasihat, harus kita tentukan terlebih dahulu amanat atau nasihat yang akan disampaikan. Dan jangan lupa, kamu harus memperhatikan sajak yang digunakan. Apakah sudah sesuai pada sampiran dan isi? Baik, sekarang kita menjelaskan tradisi berpantun. Tradisi berpantun biasanya dipentaskan pada upacara adat pernikahan. Tradisi berbalas pantun di masyarakat Melayu dan Betawi dilaksanakan pada acara pernikahan, dikenal dengan nama palang pintu. Baiklah, kepada kelas 5A, demikianlah penjelasan mengidentifikasi ciri-ciri pantun. Nah, sekarang kita punya tugas. Tugas kita, tuliskan jenis dan amanat pantun berikut. Yang pertama, di depan pintu ada tamu. Tamu datang memakai sepatu. Buku itu sumber ilmu. Jika dibawa, wawasan bertambah. Yang kedua, terbang tinggi si burung jalak, singgah sebentar di perahu. Sejauh apapun terpisah jarak, menjaga silaturahmi itu perlu. Nomor 3, beli beras merek super, belinya di pasar Legian. Rajin memeriksa gigi ke dokter, itulah tanda peduli kesehatan. Nomor 4, pohon mengkudu tumbuh di kebun, buahnya bisa dijadikan jamu. Mari kita belajar dengan tekun, belajar itu menambah ilmu. Sekarang nomor 5, tuliskanlah sebuah pantun nasihat. Satu saja ya. Baik, kepada anak kami kelas 5A, demikianlah pelajaran kita dan PR kita. Ya, ingat, jam pengiriman jangan lewat sampai pukul 10 malam ya. Sekian dan terima kasih.